Halo Matvelas, welcome to HP Himatika Podcast series pertama. Himatika Podcast ini adalah series di mana kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik tentang dunia perkuliahan maupun dunia pendidikan. Nah, pada episode kali ini kita sudah ditemani dengan tamu yang spesial gitu. Tamu yang berpengalaman dengan tema podcast kita kali ini yakni keorganisasian. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita sambut narasumber kita yakni Kang Akbar. Halo Kang. Halo Firas. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Ya, untuk kabar hari ini sesuai jargon ya di Fakultas Sarjana Kedokteran, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Nih Kang, jadi di episode kali ini kita akan berbincang-bincang untuk mengenal kabinet pada kepengurusan Himatika periode 2024-2025. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu nih terhadap Ketua Umum Himatika. Boleh dari Akang sendiri perkenalan? Oke, ada ya sebuah pepatah itu, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, halo mahasiswa semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Nur Alam, biasa dipanggil Akbar. Tanggal kelahiran 13 Desember 2003 dan saya lahir di daerah Jawa Tengah, kota Jepara. Oke, sekarang menjabat sebagai siapa Kang? Wah, untuk jabatan sebagai Ketua Umum Himatika periode 2024-2025. Oke, sebelum lebih jauh mengenal kabinetnya, mungkin ada yang penasaran nih dari teman-teman Matvelas gitu, apa sih yang jadi motivasi Akang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum gitu Kang? Oke. Kalau motivasi ya, sebenarnya kalau motivasi itu pengen melatih kepemimpinan gitu. Dan di sini juga kan tentunya dalam menjalankan pemimpinan diperlukan sebuah sayap-sayap dan alhamdulillah ada 2 orang sayap yang meyakinkan saya itu untuk menjalankan roda organisasi terutama di Himatika ini. Itu yang memotivasi Sayap-sayap ya saya. Kang? Boleh Ya. dikenalkan juga Oke. mungkin? Mungkin untuk sayap-sayapnya sendiri ya, terutama pada namanya adalah saya panggil Pak Sekum, dan biasanya itu sekretaris umum, itu adalah Kang Ahmad Daniel Anson, biasa dipanggil Kang Daniel. Dan sayap kedua saya yaitu bendahara umum, yaitu dipanggil Teh Dela, nama lengkapnya Dela Fitriani Putri. Boleh langsung aja kita berkenalan dengan kabinet kita sekarang. Kabinet apa Kang? Oke, kalau nama kabinet ya pastinya dalam setiap periode kalau berkaca ya. Kalau aku membaca dari sejarah Himatika, banyak sekali nama periode di Himatika. Nama kabinetnya tuh ada kabinet yang pertama saya kenal adalah Gamadaksha, kemudian Ajarya Hita, dan terakhir periode kemarin yaitu kabinet Vektor, dan sekarang di sini saya merilis sebuah nama kabinet Himatika yang baru yaitu adalah kabinet Gajanita. Kabinet Gajanita. Mungkin Betul. boleh langsung dijelaskan gitu, filosofi dari nama kabinetnya dan mungkin ada logo kabinetnya juga ya. Tadi dari tadi sudah muncul di sini. Boleh dijelaskan Kang? Oke. Kalau nama kabinet Gajanita itu berasal dari unsur 2 kata yaitu Gajah Mada. Itu adalah salah satu tokoh orang Indonesia yang saya sangat favoritkan karena misinya itu mempersatukan Nusantara. Dan kalau diartikan juga nama Gajah Mada itu sendiri yaitu orang kuat berasal dari Desa Mada. Dan sedangkan Nita itu sendiri berasal dari kata Ganita yaitu bukan nama tapi kalimat Jawa kuno yang dapat diartikan adalah matematika. Sehingga saya gabung menjadikan Gajanita yang memiliki arti orang kuat berasal dari matematika. Berarti ada harapan apa nih dalam nama itu untuk pengurusan Himatika sekarang Kang? Harapan saya dengan adanya nama kabinet ini, dengan semua pengurus saya, terutama kepada teman-teman di Himatika, itu mampu menjalankan organisasinya dengan ikhlas, dengan ketenangan, dengan santai, dan tetap menjalankan visi kuatnya itu sendiri gitu. Meskipun kita ditempa sebuah ya tahulah kayak konflik, tahu kekurangan seperti itu kan pasti ya ada di organisasi dalam menjalankannya. Saya harap tuh tetap kuat menjalankannya gitu sehingga meminimalisir terjadinya adanya konflik itu sendiri. Oke, tadi udah kita mengenal filosofi dari nama kabinet dan juga logonya ya Kang. Nah mungkin boleh sekarang apa sih visi misi dari kabinet sekarang yang membedakan dari kepengurusan yang dulu? Oke, baik. Yang pertama ya pastinya dalam setiap organisasi itu perlu memiliki sebuah visi dan misi karena acuan dalam hal apa yang pengen diraih gitu. Nah untuk visi saya sendiri yaitu mewujudkan nilai religius, education, inovatif, dan leader solidarity pada semua warga Himatika dan memberi kebermanfaatan pada sekitar. Dan adapun misi saya yaitu yang pertama yaitu memaksimalkan struktural dan komunikasi baik antar pengurus dengan program kerja yang bermanfaat.
Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan minat dan bakat baik akademik dan akademik supaya terciptanya keterampilan dan prestasi. Dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal supaya dalam melakukan rangka kerjasama. Itu yang saya ingin capai bersama rekan-rekan semua. Oke, baik. Menarik banget ya teman-teman. Tadi kita sudah mengenal Kabinet Gajah Nita. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi bincang-bincang yang lebih santai, yaitu Boleh. segmen HTS, Himatika Talk Session. Di sini ada pertanyaan yang sudah saya siapkan. Boleh. Mungkin yang pertama ada pertanyaan mengenai organisasi ini. Hmm. Seperti yang kita tahu gitu Kang, sekarang tuh minat mahasiswa buat masuk organisasi itu udah mengurang gitu karena menganggap organisasi kampus itu sudah tidak relevan lagi gitu, sudah tidak penting untuk di dunia pekerjaan. Mungkin gimana sih tanggapan Akang gitu terhadap hal itu? Oke, beberapa mahasiswa bisa berpendapat seperti itu karena bisa jadi sebelum masuk univ itu ikut organisasi juga. Sehingga mereka yang pertama bosan ikut organisasi. Itu yang pertama. Dan kemudian tanggapan aku melihat hal yang seperti itu sangat disayangkan gitu karena organisasi yang dari sekolah sama univ itu beda banget. Karena apa? Karena kalau di sekolah tuh yang paling terkenal kan OSIS. Dan sekarang kalau di mahasiswa terkenal dengan himpunan yang akhirnya fokus pada jurusannya masing-masing gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu karena mahasiswa tuh terlalu fokus terhadap tugas kuliahnya masing-masing gitu sehingga mereka tuh stuck pada materi kuliahnya. Nah, padahal dalam organisasi itu kan hal yang paling utama ya yaitu tentang komunikasi. Jujur ya, ini review aja, saya mengikuti Himatika. Sebelum ikut Himatika tuh saya bisa ngomong lancar secara ini gitu, terbata-bata. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti Himatika ya, sering rapat, sering ngobrol, meskipun ada miss sedikit, apapun itu, tetap membuat saya percaya diri gitu. Itu yang yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa. Karena yang saya lihat saat di presentasi kuliah terutama, itu mereka presentasi itu malah menghafalkan gitu. Padahal identik mahasiswa apa? Memahami. Nah, ilmu memahami itu sendiri itu diperoleh adanya di himpunan. Nah, mengapa sih ilmu memahami? Contohnya memahami tentang program, memahami tentang evaluasi tentang program kerja, bahkan sampai menyampaikan sesuatu pada rapat. Itu yang tidak pernah kita temui dalam hal perkuliahan. Itu. Terus kemudian yang ketiga ya yang saya lihat, mengapa sih minat organisasi itu pada turun? Yang satu, karena kita sudah pada era digitalisasi, era teknologi di mana scroll TikTok, scroll Instagram, nonton YouTube itu lebih nikmat gitu daripada ikut organisasi. Itu yang lebih tantangan generasi sekarang sih. Harus mental. Dulu kan COVID ya, masih mental online tuh. Mau nggak mau dari sekarang tuh harus dirubah menjadi mental offline supaya semangat sosialisasinya lebih meningkat lagi ketimbang dari tahun-tahun kemarin. Itu dari aku. Berbicara tentang pengalaman Akang di organisasi ini, mungkin bisa Akang berikan saran gitu atau tips selama Akang berorganisasi mulai dari saat jadi pengurus sampai jadi ketua umum, pasti kan beda nih ya kegiatannya. Iya. Ada gak sih cara Akang dalam memanage waktu atau menyimbangkan antara organisasi dan perkuliahan, Kang? Oke, untuk manajemen waktu ya, kalau sangat beda banget antara pengurus menjadi pimpinan di Himatika gitu. Kalau di pengurus, kita melaksanakan dari arahan pimpinan, dan sedangkan kalau pimpinan itu lebih kita ngekonsep, lebih kita mengarahkan gitu. Dan pastinya kan di Himatika banyak ya kegiatan, tidak mungkin saya pegang sendiri gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya rekan-rekan, terutama pada sayap kanan dan sayap kiri saya, yaitu Pak Sekum dan Pak Bendum, itu membantu gitu dalam kegiatan. Nah, untuk manajemen waktunya, yang pertama itu kalau ada tugas itu langsung kerjakan aja gitu. Jangan usah nunggu-nunggu gitu. Kalau mau tugasnya cepat selesai kan di himpunan ya memiliki bidang nih. Nah, biasanya di bidang-bidang itu kan ada angkatannya. Bisa tuh belajar bareng atau nanya, udah tugas ini udah apa belum gitu. Nah, habis itu kerjain bareng-bareng, kumpulkan, fokus organisasi. Cuma gitu doang sih sebenarnya. Dan tak lupa ya,
penting tuh waktu istirahat sebenarnya tuh. Istirahat secukupnya aja gitu, jangan terlalu singkat dan terlalu lama juga. Ya ujung-ujungnya nggak baik buat kuliah sama organisasi organisasi juga dan pada apa ya, kita sendiri sih pada kesehatan gitu. Oke. Tapi sejauh ini Akang merasa keberatan nggak atau merasa kesulitan gitu saat berorganisasi? Kalau keberatan mah ya itu mah apa ya, udah termasuk faktor gitu, resiko terutama. Dan itu pun mau nggak mau harus dihadapi secepatnya gitu. Kalau mikir keberatan baiknya jangan memikirkan apa ya, ah bakal nggak bener nih, ah bakal capek nih gitu. Nah baiknya mikirkan solusinya apa gitu dengan adanya keberatan ini. Kalau semisal nih udah ada dapat apa ya, hal yang berat, solusinya apa ya supaya biar ringan. Itu yang lebih utama. Oke. Nih mungkin yang nonton HP sekarang juga ada mahasiswa baru nih yang penasaran Boleh. tentang pendidikan matematika maupun himatika itu sendiri. Dari Akang kepada mahasiswa baru ada tips juga gak nih supaya bisa adaptasi gitu dengan Oke. lingkungan perkuliahan ataupun nantinya bisa adaptasi juga ketika masuk ke pengurusan gitu Kang? Oke, yang pertama ya buat mahasiswa baru, alangkah baiknya Akang Teteh mahasiswa baru ini lebih mengenal terlebih dulu dengan apa ya, sistem pertemanan. Karena apa? Teman di perkuliahan pas semester baru tuh lebih penting banget gitu. Karena kita mau masuk ke jurusan mau apa ya namanya, orientasi itu apapun itu kan pasti kan bawa teman supaya lebih kenal bareng-bareng. Nah, yang pertama saran dari aku pilihlah teman yang sekiranya cocok sama kalian gitu. Namun tidak melupakan dengan teman-teman lain. Karena apa? Kalian itu bakal jadi satu angkatan. Sehingga eh, buat kedepannya tuh bisa lulus bareng-bareng gitu. Dan kemudian yang kedua yaitu buat mahasiswa baru ya, terutama adik-adik tingkat adik-adik 2024 untuk setelah memilih pertemanan, mengenal pertemanan kalian seperti apa, kenali dulu jurusannya itu seperti apa gitu. Kalau semisal udah tahu nih, oh jurusan saya itu terkenal dengan ilmu ngitung-ngitungnya, terkenal dengan perhitungannya. Nah, udah nih kayaknya oke nih aku masuk organisasi bisa nih. Nah, habis itu masuk ke himpunan. Nah, masuk himpunan pun jangan membawa nama sendiri gitu. Artinya apa? Kalian membawa teman kalian juga masuk ke himpunan. Takutnya apa? Semisal nih di himpunan kalian ada kendala apa-apa bisa cerita ke teman kalian sendiri itu supaya apa ya menyelesaikan masalah dan menyelesaikan solusinya tuh bisa sareng bareng-bareng. Itu sih. Nah, untuk adaptasi ya, intinya satu sih, jangan apa namanya, jangan canggung, jangan introvert, karena kalian di sini ya tahu ya, semua anak-anak rantau mau nggak mau harus menunjukkan tingkat percaya diri gitu. Karena di sini kalian dituntut untuk belajar, bukan dituntut untuk rebahan. Itu dari aku. Itu untuk belajar bukan untuk rebahan. Rebahan. Kalau rebahannya saat di kelas gimana nih Kang? Itu sangat kurang ajar. Oke. Kalau rebahan emang penting tapi jangan lama-lama juga gitu. Nah, mungkin tadi setelah mendengar dari apa ya kata-kata dari ketua umumnya langsung, mahasiswa yang belum masuk himpunan bakal lebih tertarik gitu ya untuk masuk himatika periode selanjutnya. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga nih di himatika tuh ada bidang apa aja sih Kang? Oke. Kalau kita tuh yang pertama ya untuk nama bidang tuh mengacu pada Persema. Nah, kalau di Persema itu ada 8, tapi di kita tuh ada 9. Apa sih yang membedakan? Nah, kita fokus ke AD, ART kita masing-masing, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita masing-masing yang dijelaskan oleh garis besar haluan organisasi. Nah, di situ kami memiliki 9 bidang. Yang pertama ada bidang pengembangan intelektual, yang kedua ada bidang penegakan kode etik akhlakul karimah, yang kemudian ketiga itu ada bidang PAO, pengembangan aparatur organisasi, kemudian yang keempat ada bidang PO, pengembangan olahraga, kelima itu ada bidang PS, pengembangan seni karena bidang PPM, nah ketujuh itu ada bidang KP, kerjasama penelitian, dan bidang ke-8 itu ada pengabdian masyarakat, bidang PM, dan bidang yang ke-9 yaitu ada PKW, pengembangan kewirausahaan.
Itu yang ada di kita, ada 9 Ada bidang. 9 bidang 10 sih sebenarnya dengan DPH. DPH. Ya, Oke. Nah, selama apa ya? Istilahnya DPH itu kan pasti menaungi dari ke-9 bidang itu ya, Kang. betul. Akang ada kendala gak sih kayak selama memimpin ke-9 bidang itu yang sangat majemuk gitu, Kang? Bukan hanya fokusnya tuh pada satu hal akademik Hmm. aja. Kalau mungkin pertanyaannya mengacu kepada 9 bidang ini apakah dipegang oleh satu DPH Oh iya. apa 3 sayap? Nah, sebenarnya kalau dari kami itu sistemnya tuh contohnya saya megang bidang ini, begitu juga Kang Daniel megang Hmm. bidang ini, dan begitu juga dan Teh Dela megang bidang ini gitu. Dan sama dalam di Himatika kan ada kegiatan juga ya, sama tiap gampangannya tuh mereka di DPH ini sama-sama bertanggung jawab gitu di semua kegiatan sehingga apa ya, dapat terjalan dengan baik. Itu sih Oke. dari sistem kami buat menanggung jawab bidang-bidang. Tadi setelah dipaparkan 9 bidang, mungkin masih belum terbayang nih Oh buat ya, mahasiswa baru, 9 bidang itu tuh ngapain aja sih? Nah, dari Akang boleh disebutkan mungkin satu program unggulan yang menggambarkan oke, bidang tersebut, Kang. oke. Dari PI. Sebenarnya PI ya Ya, banyak sih dari semua bidang itu banyak program unggulan. Tapi mau izin aku menyebutkan satu aja oke. supaya identiknya bidang itu apa gitu. Nah, kalau dari pengembangan intelektual itu program unggulannya yaitu pasti ada Dismat, diskusi matematika. Apa itu Dismat? Dismat itu adalah sebuah forum yang digunakan untuk belajar bareng. Biasanya bisa melalui virtual online atau offline gitu dan membahas tentang mata kuliah perkuliahan yang ditujukan kepada persiapan UTS dan UAS. Dan kemudian bidang kedua itu ada bidang PKEAT, penegakan kode etik, akhlakul karimah. Nah, untuk proker unggulannya yaitu adalah MHQ dan MSQ. Wah, pokoknya itu agak susah ya nyebutnya, yaitu tentang sebuah perlombaan dalam perlombaan Quran dengan apa namanya? Syarhil Quran. Dengan nada yang Oh ya. tinggi itu loh, dengan lagu lah gampangannya. Dan MSQ itu biasanya sebuah bentukan kelompok tapi menerjemahkan arti ayat secara Hmm, bersama-sama itu. Kemudian di PAO tuh lebih terkenal dengan osjurnya, yaitu kaderisasi ya. ya osjur tuh ospek jurusan atau yang bakal kita kenal yaitu dengan teorema. Nah, itu sangat apa ya? Adik-adik tingkat bakal bakal tahu itu apa yang dinamakan teorema. Nanti bakal merasakan juga. Terus yang keempat yaitu ada PO, pengembangan olahraga. Pasti banyak lah PO Iya. olahraga. Ada futsal, basket, volley, badminton, di situ semua ada. Dan kemudian pengembangan seni yaitu PS, itu program unggulannya yaitu tentang math musik, di mana kadang kita apa namanya musikan bareng di kafe, kadang kita latihan musik juga, itu program unggulannya. Kemudian ada juga bidang PPM, program unggulannya tahu ya? Ini contohnya podcast yang kita laksanakan secara bersama-sama. Dan tak lupa ya, ada sebuah gebrakan baru yaitu multiplication yang insya Allah akan dicanangkan pada bulan-bulan ini juga. Kemudian ada bidang KP, kerjasama penelitian, yaitu program unggulannya itu tentang studi komparatif. Nah, studi komparatif itu kita ya sebagai himpunan Himatika itu berkunjung kepada sebuah univ-univ itu untuk melaksanakan eh, perbandingan proker dan kita mendapatkan inovasi baru, mendapatkan ide-ide baru serta relasi-relasi baru. Dan kemudian bidang pengabdian masyarakat yaitu bidang PM itu program unggulannya yang kita laksanakan kemarin yaitu Himatika Mengabdi. Nah, Himatika Mengabdi ini itu sebuah gerak apa ya, mengajar kepada desa sebenarnya. Dan itu dilaksanakan dalam 1 minggu. Alhamdulillah sudah terlaksana kemarin itu. Sangat apa ya, adalah sebuah maknanya kemarin Himatika Mengabdi. Dan kemudian yang terakhir bidang PKW ya, bidang pengembangan kewirausahaan, program unggulannya ya yang saya pakai sendiri ya, itu ada Kemeja. kemeja kepengurusan dan setiap apa semua mahasiswa yang ikut himpunan terutama di Himatika pasti akan mendapatkan sebuah ini kemeja buat menjalankan kegiatan Oke, gitu. berarti udah 9 bidang. Ya, Nah, kalau 9 bidang. untuk ketiga orang DPH Oh, ada apa? Bukan program berarti ya? Job yang sangat diutamakan oke. gitu, Kang.
Sebenarnya lebih ke tupoksi sih. Ya, tupoksi. Ya, kalau saya di DPH itu ada 3, ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, DPH ini kalau saya sendiri lebih ke apa ya namanya? Cuma ngarahin doang gitu. Semuanya 3 ini ngarahin semua sih gitu. Nggak Kadang cuma sih saya kan. iya, cuma saya juga kadang diarahkan oleh Sekom sama Bendum juga gitu. Tapi tupoksinya lebih ke kalau saya penanggung jawab gitulah sama ke prodi sama ke bahkan sampai ke fakultas juga gitu. Nah, kalau Pak Sekum itu lebih ke hal persuratan. Ini juga apa ya? Memiliki job juga dalam memberikan revisi apa ya? Hal persuratan, LPJ, format-format TOR seperti itu ada dalam Pak Sekum. Dan begitu juga di bendahara umum tupoksinya itu dalam hal mengatur keuangan bidang-bidang terutama. Bisa jadi bidang mengajukan RAB ya, rancangan anggaran biaya diserahkan ke Bendum, Bendum ACC apa enggak, itu sistemnya seperti itu. Oke. Mungkin tadi jawaban tadi tuh udah menutup sesi Himatika Talk Session atau HTS. Kita lanjut ke segmen selanjutnya mungkin yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh para Matvelas karena Oke. Matvelas sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada ketum nih. Nih udah ada banyak banget ya, tapi Masya Allah. saya sendiri bakal ambil beberapanya saja. Oke, ini pertanyaan pertama dari Endahi. Apa Kata itu? Endahi, bagaimana perubahan hidup Akang setelah menjadi ketum nih, Kang? Kalau perubahan hidup yang paling saya rasakan tuh sama aja sih, tapi ke apa ya, soft skill sebenarnya. Contohnya ngomong. Ilmu komunikasi itu ilmu penting banget itu yang dimiliki oleh individu. Dan kedua terkait mental ya, mental saya jadi pengurus pun rendah gitu. Sebelum jadi pengurus pun saya nggak punya mental sebenarnya. Tapi masuk di Himatika lama-lama makin naik gitu karena saya punya rekan-rekan yang menguatkan saya gitu, yang mampu merangkul saya gitu di Himatika. Jadinya kalau mau kemana-mana, pede saya punya teman gitu. Terutama di kampus, jalan sendiri berani gitu, saya punya teman kok gitu. Dan perubahan hidup yang paling saya rasakan adalah apa sih tentang mendapatkan sebuah makna tentang keluarga gitu. Jadi dulu kalau saya jadi mahasiswa biasa, saya nggak pernah merasakan tentang di apa ya rangkulan di organisasi gitu. Baru sekarang banget saya merasakan adanya sebuah rangkulan. Kalau ada apa-apa dibantu, sampai kalau ada sakit pun kita jenguknya bareng-bareng gitu. Itu sangat, wah Masya Allah sekali gitu kalau di Himatika. Sangat, itu yang saya rasakan di perubahan sekarang gitu Berarti ya. perubahannya mengarah ke lebih baik ya, Kang? Iya, Yes, yes, lebih yes. baik. Mhm, Oke, itu ya Indah jawaban dari dari Kang Akbar. boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ada. dari HFit tadi tanya kenapa kepikiran jadi ketua umum Himatika. Sebelum tadi di awal udah dijawab ya. Udah dijawab. Berarti harusnya sudah terjawab juga. Ini ada satu pertanyaan pendek banget dari underscore at FAAFKA24. Kenapa Akbar? Ini gak tahu kemana sih Kang jawabannya. Tapi kenapa Akbar? Kenapa Akbar? Ini pertanyaannya mengacu kepada kenapa Bandung. Oh iya, Ya, karena Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang Tuhan sedang apa itu? Sedang tersenyum. menangis atau Sedang bahagia. tersenyum ya. Entah itulah ya. Kenapa Akbar? Ya karena takdir sebenarnya. Itu aja. Itu ya jawabannya Teh. Eh, Kenapa Akbar? Karena takdir. Takdir. Ini mungkin pertanyaan di luar organisasi. Kang Boleh. Akbar nih tim bubur diaduk atau bubur dimakan langsung? Tim bubur diaduk apa tim makan langsung ya? Sebenarnya kalau di Bandung jarang beli bubur. Oh. Tapi kalau ada bubur langsung dimakan. Mau Gak diaduk dulu Kang. nggak diaduk dulu, langsung dimakan. Tapi kan orang-orang tuh biasanya kalau ngelihat orang bubur diaduk tuh kayak ada perasaan jijiknya gitu. Kalau Kang biasa aja atau gimana gitu? Sangat kontra atau biasa aja? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi kan makan kan intinya satu, kenyang. Oke. Gitu. Jadi mau diaduk atau langsung bebas ya guys. Heeh. Ada lagi? Banyak kayaknya tuh. Iya ada banyak. Tadi baru 3 pertanyaan nih. Mau berapa lagi nih Kang? Aduh. Oh ini sebenarnya pertanyaan simple tapi
Tapi sangat Hmm, penting mungkin untuk ditanyakan. Dari oke. A. Hafid F. Akang sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Kang Hafid yang telah menanyakan kabar untuk hari Makasih ya Kang ini gitu. Hafid. Akang Akbarnya alhamdulillah sehat. Sehat. Lalu dari @KYLLAAZ Kilaz. Mau Wah, tanya dong Kang, apa sih suka dukanya menjadi ketua umum? suka dukanya jadi ketua umum merelakan waktu libur sih sebenarnya. Mau nggak mau itu. Harusnya kita yang harusnya kita istirahat, tiba-tiba ada rapat, ya kita mau nggak mau harus hadir gitu. Karena ya gimana pun kan tanggung jawab juga kan ketika ada acara di mana mengundang saya dan itu pun di hari waktu libur ya harus hadir gitu. Karena semua itu juga kan semua mahasiswa pendidikan matematika diwakilkan oleh saya juga gitu. Jadi kan ada apa ya? Lebih ke ikhlas sih sebenarnya. Itu suka dukanya waktu libur yang harus direlakan buat ikuti rapat-rapat seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Matt Velas Boleh. yang belum ditanyakan di podcast kali ini mungkin bisa ditanyakan langsung aja ya. Boleh IG Akang apa Kang? Aduh, IG aku ya. Untuk IG aku itu tulisannya akbr titik alam underscore 13. Oke, nanti Tuh, bakal bakal ada di di follow. wasin ya guys. Nanti Pertanyaan ada. terakhir ini dari gatotkaca.onlist. Oke. Eh, kalau ketawa suka ada lesung pipinya. Caranya punya lesung pipi gimana Kang Tum? Seperti le mineral, ada manis-manisnya. Apa ya? Lesung pipi itu sebuah kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing manusia gitu. Kalau tutorial ya, ya nggak tahu gitu. Karena itu sudah pembawaan sejak lahir. Jadi saya mohon maaf ya kepada rekan tersebut tidak memberikan sebuah tutorial gitu. Cara memberikan lesung pipinya seperti apa. Oke, baik. Jadi itu ya, mohon maaf Eh, tutorialnya tidak terjawab karena memang sudah takdir aja itu Mah ya. Itu menutup segmen TTM, tanya-tanya Mat Veles nih. Selanjutnya mungkin sebelum menutup podcast kita kali ini, Akang ada kata-kata atau closing statement buat pengurus Himatika atau warga Himatika secara keseluruhan. Oke. Buat closing statementnya di sini ada dua yang saya pengen sampaikan, yaitu terhadap pengurus gitu di Kabinet Gajanita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sebesar-besarnya sudah mau membersamai saya gitu, Pak, sampai di bulan ini gitu. Dan itu pun apa ya, sangat membantu saya lah selama di kepengurusan ini. Nah, saya merasakan kekeluargaan gitu dan harapan saya pengurus di Kabinet Gajanita ini saya harap kalau semisal ada konflik langsung dibereskan aja dan tetap semangat buat kuliahnya, jangan sampai kalian masuk organisasi tapi nilainya pada turun. Jangan jadikan organisasi itu adalah sebuah apa ya, sebuah alasan karena nilainya turun gitu. Karena di situ juga sejatinya pengurus itu ada yang saya ketahui adalah pintar dalam manajemen waktu. Dan kemudian tak lupa ya salam kepada orang tua, rekan-rekan pengurus juga. Jangan lupa kalau setiap kegiatan tuh saling berkabar gitu, apa yang dikerjakan di organisasi. Kemudian buat di mahasiswa, terutama di mahasiswa sekarang dan mahasiswa yang akan datang, yang saya harapkan dalam apa ya? Saya menitipkan ya di organisasi itu sendiri kalian akan bakal menemukan hal yang tak terduga gitu. Contohnya kalian bisa menitipkan sebuah ide dan ide pun pasti dilaksanakan secara bareng-bareng gitu. Kalau semisal ide kalian mateng, maka hasil akhirnya juga mateng gitu. Dan di situ juga di organisasi juga kalian akan mendapatkan sebuah hal baru yaitu tentang ilmu komunikasi, relasi, bahkan sampai bisa kenal dengan dosen gitu. Yang ujung-ujungnya apa ya? Yang membantu gitu buat dalam hal perkuliahan. Dan buat mahasiswa di pendidikan matematika, kalau dari aku jangan takut untuk mengikuti organisasi gitu, karena di organisasi sendiri kita mencari keluarga, kita mencari pengalaman, bukan berarti kita mengesampingkan kuliah gitu. Karena apa?
karena kita organisasi ya menggerakkan, melayani, dan menghimpun semua aspirasi inovasi yang ada di program studi pendidikan matematika ini. Jadi karena organisasi itu adalah sebagai rumah kedua kalian setelah kosan kalian itu sendiri. Gitu Daryl. Wow, keren banget ya Mat Velas. Dan tadi closing statement dari Kang Akbar juga sebagai closing statement untuk podcast kali ini yang menutup podcast Himatika Podcast sesi pertama pada periode 2024-2025. Terima kasih kepada Kang Akbar Hatur nuhun, atas Teh Fira, kesempatannya Kak. sudah mau menjadi narasumber di HP PPM-nya yang ke pertama gitu Pertama Kang. ya. Terima kasih juga pada para Mat Velas yang sudah setia mendengar podcast kali ini sampai akhir. Semoga seterusnya bisa terus menjadi pendengar setia HP Himatika Podcast. Terakhir banget ini mungkin bisa ditutup kita jargon Boleh. kabinet dan jargon Himatika. Kang, Oke. boleh dicontohkan terlebih dahulu? Kita simulasi dulu ya. Simulasi dulu, boleh. Kalau semisal saya bilang Kabinet Gajah Nita, only one, we are family. Himatika selalu lebih baik. Yes. Yang di belakang siap? Yang di belakang siap? Oke, sip. Oke, mulai ya. Boleh. 1, 2, 3. Kabinet Gajah Nita, only one, we are family. Himatika selalu lebih baik. Yes. Udah Mat Velas, terima kasih. See you.